Awal datar, akhir datar, awal naik, akhir naik. Sekali lagi ya. Awal datar, akhir datar, awal naik, akhir naik. Masuk ke ta'aruf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara ya mengenai surat Al-Fatihah. Ya, saya mendengar dari guru saja masuk pesan saya ketika beliau menyampaikan tausiahnya. Ya, beliau adalah Dr. Kiai Haji Tata Sukayat. Beliau pernah menerangkan tentang surat Al-Fatihah. Jadi ada 5 pertanyaan ya yang bisa dijawab ya oleh surat Al-Fatihah ini. Yang pertama yaitu siapa kita katanya, di mana kita, apa tugas kita, dan apa ya balasannya atau rewardnya ketika kita menjalankan tugas, dan apa punishment ya balasan ya hukuman terhadap orang yang tidak bisa menjalankan tugasnya, katanya seperti itu. Di mana kita? Di mana Pak? Bu, para remaja ada yang menjawab, di mana kita? Ya kita sekarang ada di masjid. Tadi mah di rumah. Terus ya sebelum ke masjid di rumah, di jalan. Itu pastinya jawabannya. Kita cari jawaban yang hakiki, cari jawaban yang pasti. Ya, di mana kita? Dijawab oleh ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata kita itu berada dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon hidayah. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahulladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma Sadaqallahul
Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb-Nya, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, maha terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah agar menginginkannya dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Pak Dani yang telah membacakan eksekusi Al-Quran. Semoga setiap ayat yang dibacakan semakin menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, tausiah Majelis Ahad pada pagi ini kami persilakan pada Ustaz Atep atau dan ketat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ratilil qur'ana tartila. Al-ayah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang berkat rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan sungguh yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan jihad ngaji ahad yang dilaksanakan oleh DKM Al-Hidayah. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing ke masjid yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah pada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah baik dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan semoga kita semuanya tergolong kepada umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para remaja yang karisma yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan dan kita berharap keridhoannya. Kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan
tausiah ini ya, di rumah masing-masing juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semuanya masih istiqomah ya, menjalankan pengajian ini, walaupun kita tadi perjuangan yang luar biasa ya, subuh kali ini jam 4 ya, gitu kan. Sehingga kalau yang biasa melaksanakan sholat lail harus bangun setidaknya jam 3 ya. Jam 3 bangun sholat lail ya. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat qoblah ya, qoblah subuh. Setelah itu baru sholat subuh, dan sekarang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan silaturahim ini, silaturahmi ini, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ini menjadikan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, serta remaja sekalian yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, walaupun tadi sudah ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ustadz dan Syihabuddin Latif, namun ya, untuk keberkahan acara ini juga marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Namun kita samakan lagamnya ya, supaya ada kekompakan di antara kita. Saya pernah mendengar ya, ketika belajar tahsin Quran, supaya menyeragamkan lagam itu ada seperti ini. Awal datar, akhir datar, awal naik, akhir naik. Sekali lagi ya. Awal datar, akhir datar, awal naik, akhir naik. Masuk ke tahun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Awal datar akhir datar dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. 1, 2, 3. Awal datar akhir datar. Lepaskan suaranya. Awal naik, akhir naik. Sekali lagi. Awal datar, akhir datar. Awal naik, akhir naik. Sekarang masuk ke ta'awud, basmalah, dan surat Al-Fatihah. Itu aja, 2 lagam itu aja. Awal datar, akhir datar. Awal naik, akhir naik. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kompak. Itu bisa dipraktekkan ya Pak ya, dengan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak juga bisa untuk keseimbangan ya, keseimbangan dalam konsistensi lagamnya itu aja. Awal ya, awal datar, akhir datar, awal naik, akhir naik, ya seperti itu. Berbicara ya mengenai surat Al-Fatihah, ya saya mendengar dari guru saja
masuk pesan saya ketika beliau menyampaikan tausiahnya. Ya, beliau adalah Dr. Kiai Haji Tata Sukayat, beliau pernah menerangkan tentang surat Al-Fatihah. Jadi ada 5 pertanyaan ya yang bisa dijawab ya oleh surat Al-Fatihah ini. Yang pertama yaitu siapa kita, katanya, di mana kita, apa tugas kita, dan apa ya balasannya atau rewardnya ketika kita menjalankan tugas, dan apa punishment ya balasan ya hukuman terhadap orang yang tidak bisa menjalankan tugasnya, katanya seperti itu. Nah, ketika kita mengenal diri kita, maka kita pun akan bisa mengenal Tuhannya, katanya. Siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya, akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah, katanya, ketika kita akan memulai suatu aktivitas, suatu kegiatan, itu harus diawali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada awal, ada akhir. Yang ada awal ya, dan yang ada akhirnya itu disebut dengan makhluk. Ayo orang aya awalna teh aya, bakal aya akhirna aya, berarti orang teh makhluk. Kalau kita makhluk, berarti kita ada yang menciptakannya. Yang menciptakan ini disebut sebagai khaliq, pencipta, ya, sebagai khaliq. Berarti siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita adalah makhluk dan Allah itu adalah yang menciptakan kita. Ya, oleh karena yang tadi kembali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka segala aktivitas kita hilang keberkahannya. Bahkan amal baik pun ya itu tidak akan menjadi amal soleh. Karena setiap amal soleh itu pasti amal baik. Tetapi setiap amal baik belum tentu menjadi amal soleh. Makanya kalau amal baik ingin menjadi amal soleh, ya senantiasa diniatkan ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap aktivitas yang kita lakukan harus dengan nama Allah, harus atas nama Allah, dan harus dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja sekalian, remaji, ya berangkat dari rumahnya sekarang ke Masjid Al-Hidayah ini. Ya, mari kita luruskan kembali niat kita adalah semata-mata tadi mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ya setiap aktivitas kegiatan kita sudah mengatasnamakan Allah, sudah dalam rangka Allah, ya sudah dengan nama Allah, insya Allah keberkahan akan turun kepada kita semuanya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mengakhiri suatu aktivitas kegiatan, ya baik itu makan, minum, bangun tidur, ya tidur, itu
masuki kamar kecil dan sebagainya. Ya semuanya setelah beres mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Jadi setiap pujian itu hanya untuk milik Allah. Makanya saya pernah melihat dalam status WA katanya, berbahagia dalam 4 detik. Itu kan yang pertama, ya apa itu teh? Detik pertama itu tarik nafas dalam-dalam, katanya gitu kan. Yang kedua, setelah itu ucapkan alhamdulillah, terus keluarkan. Ketiga, setelah itu ucapkan alhamdulillah. Dan keempat itu tersenyum. Tersenyumnya dua bibir 2 cm itu, bibir 2 cm seperti itu. Ya. Coba kita praktekkan ya. Tarik nafas dalam-dalam, terus buang. Terus bilang alhamdulillah. Setelah itu senyum. Nah, itu bahagia itu. Bahagia dalam 4 detik. Ya. Masa dalam episode kita tidak ada yang membahagiakan kita seperti itu. Nah, karena ketika kita bahagia, ketika kita tersenyum, ya itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan energi itu paling berat, ya paling berat itu kalau kita rasa marah, energinya luar biasa. Kalau senyum mah, ya cuma tadi ya bibir 2 cm, senyum ringan, energinya tidak mengeluarkan banyak tenaga, banyak energi. Tapi kalau marah, sampai gelapnya seperti itu. Alhamdulillah, imin lahir. Ya. Nah segera istighfar ya, seperti itu. Nah itu. Nah sekarang kembali ya tadi, berarti siapa kita? Dijawab oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita adalah makhluk dan kita ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mah yang di kita itu yang digerakkan, tidurkan. Terus apa? Makan, diberi makan. Kalian? Terus tadi kita sholat, ya berdiri kita berdirikan hakikatnya oleh Allah. Ruku kita dirukukan oleh Allah, sujud kita disujudkan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang sekarang itu tidak bisa berdiri, ya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk iftiros dan sebagainya. Ya. Makanya kita manfaatkan ya waktu sehat ini sebelum waktu sakit, ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya antaranya tadi itu. Nah, itu. Terus pertanyaan yang kedua katanya, di mana kita? Di mana Pak? Bu, para remaja ada yang terjawab, di mana kita? Ya kita sekarang ada di masjid. Tadi mah di rumah. Terus ya sebelum ke masjid di rumah, di jalan. Itu pastinya jawaban. Kita cari jawaban yang hakiki, cari jawaban yang pasti. Ya, di mana kita? Dijawab oleh ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata kita itu berada dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tiap pagi ya kita bisa menyaksikan ya padi-padi menguning laksana hamparan permadani. Kita pun bisa menyaksikan ya, gunung-gunung bernaungkan awan, ya gunung-gunung menghijau berpayungkan air awan dan sebagainya.
kita benar bisa merasakan dinginnya subuh ini. Ya. Ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya bisa merasakan nikmatnya berjamaah sholat subuh. Ya, kita bisa merasakan ya nikmatnya kebersamaan kita ya dalam silaturahim ini, dalam silaturahmi ini, dalam watawasobil haq watawasobil ini. Ini adalah semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena kita sendiri. Ya. Gitu, karena bukan kita sendiri. Ini semuanya karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh karena kenapa sekarang kita yang terpilih di sini berada di dalam masjid ini. Ini pun adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di luar sana juga ada yang mendengarkan, dan itu pun adalah ya ketika mereka mendengarkan dan tausiah ini dijadikan sebagai tadi pedoman ya hidupnya dan sebagainya, yaitu pun adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang mendengarkan tapi tadi hari-hari gitu kan, tidak menjadi petunjuk, tidak menjadi hidayah gitu. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Siapa kita. Yang kedua, di mana kita. Ya. Dan yang ketiga, apa tugas kita? Tugas pokok kita itu apa? Dijawab oleh ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, mengabdi, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ternyata tujuan hidup kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas apapun itu harus bisa menjadi nilai ibadah. Karena amatlah rugi ya, setiap detiknya, setiap menitnya ya, setiap jamnya, setiap harinya, minggunya, bulannya kita lalai, tidak diniatkan ibadah karena Allah ya. Dikhawatirkan tadi katanya doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khotimah. Kita ingin meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah, tetapi hari-harinya, detik-detiknya, jam-jamnya tidak diisi dengan sesuatu yang ya menurunkan rahmat Allah. Tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan rugi. Nah, selain ibadah pun ya kita pun harus menjalankan fungsi kita sebagai manusia. Apa fungsinya? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sebagai tadi pemimpin di muka bumi. Ya, sebagai apa? Sebagai pengelola bumi ini, bumi Allah ini. Makanya selain hablum minallah, ada hablum minanas, ada juga hablum minal alam. Ya, berbuat baik itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada sama manusia, tetapi kepada alam sekitar semuanya. Ya, karena itu fungsi kita. Yang sampai misalkan ya kita sebagai hamba Allah yang mengaku sebagai tadi itu kan yang memiliki tugas untuk menata bumi ini, maka kita justru yang mencemarinya. Sungai-sungai penuh dengan sampah misalkan ya, apalagi sekarang ya sudah mulai musim penghujan. Ketika misalkan sampah-sampah itu dibuang ya ke sungai, ya akibatnya adalah banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena tidak seimbangnya tadi
ekosistem. Dan hujan mah bolak-balik sebenarnya mah air nuti hanap ya, terjadi kondensasi pada ke pelajaran dia di sekolah. Ingat proses hujan itu kondensasi, proses kondensasi ya, menguap ke atas, setelah itu turun deui, dan saya mah anggar segitu ya, naik turun nah gitu kan, anu asalna cairna di ditu berenya terus naik jadi kadieu ya, karena di sininya tidak siap gitu kan, penyerapan dan sebagainya ya, karena sekarang sudah banyak dibangun beton dan sebagainya, jalan juga kurang penyerapan, terus ditambah lagi sungai-sungai penuh dengan sampah, ya udah meluap ya, terjadi banjir. Nah itu mah akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Makanya kita pun harus peduli terhadap lingkungan. Apalagi sekarang ya, pemerintah pun sedang menggalakkan ya yang namanya pengelolaan sampah ya. Sampah itu dikelola dengan sedemikian rupa agar apa? Agar bermanfaat ya, seperti itu. Nah itu. Nah, jadi tugas kita itu ya, fungsi tugas. Tapi saya pun pernah mendengar juga ya, dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah bahwa tujuan yang kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan katanya untuk dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Ya, dulu ketika Nabi Adam diciptakan itu ditempatkannya di mana, Pak? Di surga. Makanya tujuan hidup kita itu adalah untuk dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di surga. Silahkan apapun yang kamu inginkan, tring, waktu yang terbersit, tring, ayat tersedia. Di surga itu seperti itu. Jangan di surga, di sini saja ya, di dunia kadangkala ketika hati kita bersih ya, tidak penuh dengan dosa, terbersit tring ayat. Kan tadi kadang-kadang mulai dikritik lagi ya, naon usaha makanan misalkan tinggal di jalan, aduh enak, pakai di rumah ujung-ujung ayat. Itu teh yang terbersit, tinggal dipraktekkan saja sesuatu yang besar. Jadi kita diciptakan itu untuk dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang pujiannya menjadi di dunia ini, di bumi ini? Ya karena sesuatu kesalahan. Silakan apapun yang diinginkan akan terpenuhi, tapi jangan dekati pohon ini dengan bahasa kitanya. Dalam Quran ini seperti itu. Jangan dekati pohon ini. Dan kalau yang membuat kesalahan didekati, setelah didekati buahnya dimakan. Dari sananya udah ya, hukumannya adalah berusaha sendiri. Ya, nutadina tinggal terbersit ayah karena berbuat kesalahan diturunkan ke bumi, disuruh berusaha sendiri. Ya. Setelah itu generasi manusia yang berbuat salah lagi, nutadina di bumi oge tinggal metik, usahana teh kan metik. Ya, tutupna makan kesalahan lagi, kudu melak. Setelah melak, ya setelah menanam, karena berbuat kesalahan, menanamnya juga bibitnya harus beli. Nah hutang tentu makan beli bibit teh. Itu teh apa? Disebabkan oleh kesalahan yang kita lakukan. Makanya kalau ingin min haitsu la yahtasib, kalau ingin rezeki itu ya kembali kepada kita ya secara ajaib ya dari hal yang tidak disangka-sangka,
ujuk-ujuk, maka kembalikan lagi diri kita menjadi orang-orang yang tadi bersih suci. Ya, banyak istighfar. Banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan, ya, maka itu harus senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi Adam juga ya meminta ampunnya sampai lama sekali. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Nah, apalagi kita ya minimal tadi kan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya setelah qobla subuh, ya sebelum sholat subuh itu istighfar 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya astagfirullah. Itu yang diajarkan. Setelah itu baru sholat, itu minimal seperti itu. Dan selanjutnya tadi, ya, tidak ada dosa yang besar kecuali diawali dengan dosa-dosa yang kecil. Nah itu, ya, untuk mengembalikan lagi supaya kita ya berbahagia, supaya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka tadi ya hapuslah ya dosa-dosa kita, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika kita berbuat ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika ada kendala, ya ada hambatan, baru iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ya, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi ibadah heula terus ngentah Allah. Nah, ketika sudah beribadah, ya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diilustrasikan galon tehnya, air galon kan ayat cairannya teh. Ilustrasi nanti airnya juga amal ibadah kita. Kan ketika dibuka kerannya teh ngocor. Dia mah dibuka we kerannya ngadoa terus cairna eueuhan. Cairna itu adalah amal ibadah kita. Ya, iya karena berubah ya karena selain hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ada kendala, mengadu kepada Allah, ya Allah, dengan saya ada kesulitan seperti ini, berikanlah petunjuk, berikanlah kekuatan, dengan seperti itu. Ya, mau sholat saja, kan sholat subuh perjuangannya luar biasa. Itu harus dibarengi dengan doa, diniatkan. Ya, ketika mau tidur itu ya tidur awal waktu supaya ikhtiarnya itu tidur awal waktu supaya bangun awal waktu. Setelah itu berdoa, selain bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu meminta kepada Allah, ya Allah, ya bangunkan aku jam sekian, ya, dan ketika bangun itu fresh seperti itu ya. Nah itu, dan insya Allah ya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Kalau sudah berniat, misalkan ya Allah bangunkan aku jam 2:30 atau jam 3, mau apa? Mau sholat tahajud, mau sholat lail. Ya. Tiba-tiba kebablasan, semoga niat. Ya. Setiap yang kita niatkan itu akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu kan. Jadi faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal ya dzarrah sebesar biji zarrah, apa? Dzarratin khairan yarah. Di sana ada, kalau ilmu tajwidnya itu ada izharnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu sudah dicatat itu oleh malaikat itu atas perintah Allah kebaikan kita. Tapi kalau terus dilakukan ya jadi amal kebaikan. Tapi kalau misalkan ya kita niat kejahatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin ikhfa samar. Berniat berbuat jahat sangat catat ke Allah. Ketika dilakukan baru dicatat ya sama malaikat atas perintah Allah. Maka ketika kita berniat untuk berbuat amal soleh mah niatkan, niat tahajud dipakai kabablasan, semoga pahala ya, luar biasanya niat itu seperti itu, innamal a'malu binniyat itu ya. Tapi sebaliknya tadi amal baik dari niatkan aja nggak jadi amal soleh ya gitu. Maka di sini peran niat itu harus benar-benar itu. Nah itu, jadi tugas kita itu adalah iya kan itu, wa iya kan gitu. Dan apa katanya? Pertanyaan keempat, apa reward? Ya, reward atau balasan terhadap orang-orang yang menjalankan tugasnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Akan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan. Ya. Karena tadi yang kita pinta itu adalah ihdinas siratal mustaqim kan. Ya Allah, tunjukilah ya padaku jalan yang lurus. Maka balasannya oleh Allah diberikan jalan yang lurus itu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina ya jalannya orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat 'alaihim atas mereka. Jalannya siapa? Ya, siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 golongan. Ada golongannya para nabi, ya, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Ada golongannya para nabi, dari memakai ilmuannya golongan para nabi dan nabi mengalayani terus. Tapi masih ada kesempatan bagi kita. Ya. Siapa? Para siddiqin yang membenarkan karena mentalitas ya para sahabat dulu ya ketika ya turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini mentalitasnya tadi samina wa ta'ana. Ya, ketika ada perintah ya Homer ya larangan Homer innamal khamru wal maisir langsung ya ketika lagi lengah ini mesti tenggorokan langsung diutahkeun deui ketika mendengar ayat itu. Ya, ketika para ibu-ibu ya, para akhwat ya, pada saat itu dengar ayat ya tentang berkerudung ya, berjilbab langsung muaya we diterapkeun. Samina wa ta'ana, aya spray syukur langsung, aya meureungan takwa langsung, aya karung. Ayeuna makan hare-hare. Itu mentalitas para sahabat pada saat itu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya orang-orang yang syahid. Ya, dan para sholihin, orang-orang yang soleh. Orang soleh yang dalam surat Al-Anbiya yang akan mewarisi bumi itu anak orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Gitu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi balasannya itu. Namun pertanyaannya lagi, ketika kita meminta kepada Allah,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Padahal Allah teh geus dibere jalan yang lurus teh. Tapi kadang-kala orang mau kita yang tidak mau, kita yang enggan kadang-kala. Sok diberi jalannya para nabi siap gitu. Ya, tidak ada cobaan ujian yang paling besar katanya kecuali diberikan kepada para nabi. Ya, dalam memperjuangkan ya Islam ini juga luar biasa kan, amwal wal anfus itu, ya hartanya, jiwanya itu siap, ya mereka itu, dan semuanya tadi orang siap sudah segitu. Terus para syuhada syahid siap, orang mawat istilahnya seperti itu kan dalam memperjuangkan ya, agama ini. Ya, kadang-kadang tadi ya ditanyakan, terus minimal tadi para solihin, ya para solihin yang kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya. Minimal sekarang aja gitu. Sekarang kita perintahkan oleh Allah talabul ilmi karena wajib ke masjid. Puguhnya dari siang masih kegiatan kamu bapak-bapak ya, sudah bekerja dan sebagainya itu kan ya, makanya ya, yang bisa kita lakukan ya tadi pada subuh ya pada isya pagi kan seperti itu. Nah, itu. Dan yang terakhir apa pertanyaannya adalah apa katanya punishment, hukuman terhadap orang-orang yang tidak bisa menjalankan tugasnya. Ya, yaitu tadi kita akan tergolong kepada orang-orang yang maghdubi alaihim walad dhalin, yaitu akan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Nah itu mungkin bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 pertanyaan itu bisa dijawab oleh surat Al-Fatihah. Siapa kita, di mana kita, apa tugas pokok kita, dan apa reward dan punishment terhadap tugas yang kita lakukan. Kalau Rasulullah SAW, beliau adalah menjadi Al-Quran yang berjalan, ya minimal kita bisa menjadi Al-Fatihah yang berjalan, ya karena hakikat seorang hafiz itu selain dia menghafal Al-Quran, kita bisa hafal surat Al-Fatihah, ya, tapi dia pun harus bisa mengamalkannya. Ketika kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah, berarti kita sudah tergolong menjadi hafiz, itu kan? Itu penghafal Quran dan juga sekaligus tadi pengamal Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi pedoman ya bagi kita, ya akan menjadi petunjuk kita manakala kita mengamalkannya, mulai dari bacaannya tadi kan, mulai dari hafalannya, mulai dari pengamalannya, ya semuanya atas tuntunan dan juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian ya yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu datangnya dari kedoiban saya pribadi, ya kelemahan saya pribadi. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akhiri dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru
وارزقنا اتباعه وأهلنا وبطل بطل وارزقنا اجتنابه اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منكم جميعا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.